Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fairiza dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus klamidiosis pada kucing. Adapun presentasi ini merupakan untuk memenuhi tugas case-based learning 2 pada mata kuliah ilmu penyakit jamur dan bakteri. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan identitas saya. Adapun materi dari presentasi kali ini disusun oleh saya Fairiza Asmikusuma dengan NIM 23095111128 dari kelas E. Jadi, apa itu klamidiosis pada kucing? Adapun latar belakang dari klamidiosis pada kucing, klamidiosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia felis merupakan penyakit yang umum terjadi di kalangan populasi kucing, terutama di tempat-tempat seperti shelter dan cattery di mana terdapat banyak kucing di satu tempat. Penyakit ini dapat menjangkit kucing di seluruh dunia, dengan resiko infeksi yang tinggi pada kucing berusia di bawah 1 tahun, tetapi lebih tinggi terinfeksi pada kucing berusia 2 hingga 6 bulan. Meskipun semua kucing berpotensi terinfeksi, kucing yang berusia di atas 1 tahun umumnya mengalami infeksi ini dengan jumlah yang lebih sedikit. Penularan penyakit ini terjadi melalui kontak langsung atau dekat antara kucing, karena bakteri ini tidak mampu bertahan hidup lama di lingkungan luar. Infeksi Chlamydia felis terutama menyerang konjungtiva mata yang menyebabkan konjungtivitis serta dapat menginfeksi saluran pernafasan atas yang berpotensi menimbulkan gejala mirip flu pada kucing atau yang biasa disebut dengan flu kucing. Kasus atau permasalahan yang saya ambil yaitu pada seekor anak kucing. Gambar di sebelah kiri menunjukkan seekor anak kucing yang bernama Gemoy. Gemoy merupakan kucing betina berumur 2 bulan. Gemoy menunjukkan beberapa gejala penyakit seperti mata kiri berair dan berwarna merah dan juga konjungtiva bengkak. Kedua, Gemoy bersin dan keluar lendir dari hidung. Ketiga, Gemoy mengalami penurunan nafsu makan dan juga minum susu. Berdasarkan gejala klinis yang dialami oleh Gemoy, terdapat kemungkinan kucing tersebut terkena infeksi oleh bakteri Chlamydia felis. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bakteri Chlamydia felis, kita harus mengetahui taksonominya terlebih dahulu. Pertama, Chlamydia felis dari filum Chlamydiota, dari kelas Chlamydia, dari ordo Chlamydiales, dari famili Chlamydiaceae, dari genus Chlamydia, dan spesies Chlamydia felis. Nama lain dari Chlamydia felis yaitu Chlamydophila felis. Sebelum nama Chlamydia felis terdapat beberapa nama, di antaranya Chlamydia pistachii dan juga Chlamydophila pistachii. Morfologi dan juga ciri-ciri dari bakteri Chlamydia felis, yaitu bakteri ini termasuk gram negatif. Bakteri ini bakteri intraseluler obligat, yaitu membutuhkan sel inang untuk bertahan hidup. Bentuk dari bakteri ini yaitu berbentuk rod dan kokoid. Ukuran bakteri ini memiliki 2 ukuran, di mana ukuran pertama itu saat di luar sel inang. Dia hanya berukuran 0,2 hingga 0,3 mikrometer. Sedangkan saat di dalam sel inang, bakteri ini menjadi lebih besar, menjadi 0,8 hingga 1 mikrometer. Bakteri ini tidak terdapat peptidoglikan pada dinding selnya. Bakteri ini memiliki ciri yang unik. Saat di dalam sel, dia menggunakan badan retikulat, yaitu dia tidak infeksius. Sedangkan saat di luar sel, dia menggunakan badan elementer, yaitu infeksius. Bakteri ini juga termasuk bersifat aerob, yaitu membutuhkan oksigen. Gejala klinis yang ditunjukkan saat kucing terinfeksi oleh bakteri Chlamydia felis yaitu pertama adanya konjungtivitis. Konjungtivitis merupakan peradangan pada konjungtiva, sehingga terdapat pembengkakan pada konjungtiva, mata berair, dan juga mata berwarna merah.
Kedua, adanya abrasi kornea hingga ulkus kornea. Abrasi kornea merupakan goresan tipis yang terdapat pada kornea, sedangkan ulkus kornea merupakan infeksi yang lebih parah dari goresan abrasi kornea. Terkadang terdapat nanah pada korneanya. Abrasi kornea dan juga ulkus kornea dapat disebabkan oleh bakteri Chlamydia felis dan juga oleh bakteri lain yaitu Felin herpesvirus 1. Yang ketiga, kucing bersin dan juga keluar lendir dari hidung. Biasanya disebut dengan flu kucing. Flu kucing ini disebabkan oleh bakteri lain selain Chlamydia felis, yaitu Felin herpesvirus 1 dan juga Felin calicivirus. Keempat, yaitu kucing menjadi lesu. Tidak ada yang nafsu makan dan juga minum. Hal ini dikarenakan oleh rasa tidak nyaman dari rasa gatal dan juga sakit di area mata, dan juga rasa susah napas saat kucing mengalami flu. Terkadang kucing menjadi lesu juga disebabkan oleh adanya demam. Berikut merupakan perbandingan antara kucing sehat dan kucing sakit yang terinfeksi oleh bakteri Chlamydia felis. Pada gambar di sebelah kiri, terlihat kucing tersebut matanya tidak berair, hidungnya juga tidak berair. Sedangkan gambar pada sebelah kanan menunjukkan kucing sakit di mana matanya berair dan juga konjungtivanya bengkak. Cara mendiagnosa chlamydiosis yang disebabkan oleh Chlamydia felis dapat dilakukan dua metode. Yang pertama, metode deteksi langsung, yang kedua, metode deteksi tidak langsung. Metode deteksi langsung dapat dilakukan dengan media kultur, tetapi media kultur ini jarang lagi digunakan karena ada tes yang lebih spesifik yaitu dengan menggunakan PCR. Nah, yang ketiga dapat dilakukan uji antigen dengan ELISA. Metode kedua yaitu metode deteksi tidak langsung. Ini dapat digunakan untuk kucing yang tidak divaksinasi. Dapat dilakukan uji antibodi dalam serum. Terdapat dua cara untuk deteksinya yaitu dengan teknik imunofluoresensi dan juga ELISA. Selanjutnya, patogenesis. Bagaimana tahapan-tahapan dalam penularan bakteri ini? Yang pertama, saat infeksi awal, Chlamydia felis menargetkan jaringan mukosa pada konjungtiva. Kemudian, terjadi penyerapan badan elementer oleh sel inang. Badan elementer yang infeksius ini berkembang menjadi badan retikulat yang non-infeksius. Badan retikulat ini akan bereplikasi dengan pembelahan biner di vakuola. Setelah bereplikasi, badan retikulat akan kembali menjadi badan elementer. Badan-badan elementer dilepaskan ke ruang ekstraseluler setelah lisis sel inang dan terus terjadi kepada sel inang yang lainnya. Siklus replikasi selama terjadi 2 hari dan masa inkubasinya selama 2 hingga 5 hari. Chlamydia felis juga dapat menyebar dari mata melalui aliran darah ke organ-organ lain seperti amandel, paru-paru, hati, limfa, saluran usus, dan juga ginjal. Chlamydia felis ini dapat tertular ke satu kucing ke kucing lainnya melalui kontak langsung. Lalu, apakah Chlamydia felis ini zoonosis? Chlamydiosis yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia felis memiliki potensi untuk menjadi zoonosis. Hal ini berarti kucing yang terinfeksi bakteri ini dapat menular ke manusia. Walaupun belum banyak jurnal yang mengangkat kasus zoonosis mengenai bakteri Chlamydia felis, terdapat 7 laporan kasus yang sebagian besar diterbitkan sebelum pengembangan uji yang mampu membedakan Chlamydia felis dari spesies Chlamydia lainnya, yang melibatkan organisme ini dalam penyakit zoonosis. Meskipun ada bukti Chlamydia felis terkadang dapat menyebabkan keratokonjungtivitis pada manusia, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa Chlamydia felis dapat menyebabkan penyakit sistemik serius atau pneumonia. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengobati chlamydiosis ini pertama dengan pemberian antibiotik. Antibiotik pengobatan sistematik lebih efektif dibandingkan antibiotik lokal. Antibiotik pengobatan sistematik seperti pemberian secara oral dapat menggunakan doxycycline atau amoxicillin clavulanic acid. Yang kedua, dengan antibiotik lokal.
Diberikan topikal antibiotik berupa salep atau tetes mata, yaitu menggunakan antibiotik tetrasiklin. Masa pengobatan selama 4 minggu. Sebaiknya 2 minggu setelah tanda klinis membaik, tetap dikasih antibiotiknya. Yang kedua, dengan pengobatan operasi pengangkatan bola mata atau enukleasi bulbi. Ini untuk saat ulkus korneanya semakin parah. Pengobatan langkah terakhir akan diangkat bola matanya. Pengobatan terakhir jika penggunaan obat oral dan juga topikal tidak sembuh. Pencegahan yang dapat dilakukan agar kucingnya terhindar dari infeksi ini ataupun untuk mencegah penularan infeksi ini dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, dengan melakukan vaksinasi secara rutin terhadap kucingnya. Yang kedua, menjaga kebersihan kucing. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat tinggal kucing seperti membersihkan tempat makan kucing, tempat minum kucing, dan juga kandangnya. Yang keempat, itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan kucing secara berkala. Yang kelima, jauhkan kucing dari kucing lain yang sudah terinfeksi. Yang keenam, dengan menjaga kebersihan diri kita sendiri, agar tidak terjadi kontak pelantara dalam infeksi ini. Sehingga dapat disimpulkan, chlamydiosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia felis merupakan penyakit umum yang terjadi di kalangan populasi kucing. Contohnya pada studi kasus ini, seekor anak kucing betina berumur 2 bulan yang bernama Gemoy. Gemoy memiliki gejala klinis seperti peradangan pada konjungtiva, bersin, dan lesu. Berdasarkan gejala klinis yang dialami Gemoy, memiliki potensi terinfeksi Chlamydia felis. Untuk diagnosa yang lebih akurat, Gemoy dapat melakukan tes PCR ataupun tes ELISA. Anak kucing ini dapat dilakukan pengobatan dengan pemberian antibiotik sesuai dosis dan berat badannya. Chlamydia felis dapat tertular melalui kontak langsung dengan kucing yang terinfeksi. Infeksi Chlamydia felis dimulai dengan penargetan jaringan mukosa konjungtiva, di mana badan elementer diserap oleh sel inang, berkembang menjadi badan retikulat yang bereplikasi, dan kemudian kembali menjadi badan elementer yang dilepas setelah lisis sel. Untuk mencegah penyebaran dan terinfeksi oleh bakteri ini dapat dilakukan vaksinasi secara rutin dan juga menjaga kebersihan kucing dan tempat tinggalnya. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya kutip dalam pembuatan materi presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu dari presentasi kali ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga teman-teman. Terima kasih.